Jadi kalau masih ada yang ulu-alua di antara kita, penulis menekankan bahwa Yesus lebih unggul dari Musa karena dia adalah anak Allah. Ya, lalu diplesetin lagi itu omega berapa? Omega 3 apa omega 9? Kita sudah membahas di ibadah 210 malam bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari firman. Kalau dihukum, maka dia harus dipukul sebanyak 40 kali. Tidak boleh lebih. Baju dan kasut mereka selama 40 tahun tidak akan rusak. Akhirnya orang mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan nggak kerja, Tuhan nggak peduli, Tuhan. Jadi 40 ini bukan masalah hari, bukan masalah tahun, bukan masalah jumlah, tetapi ini berbicara tentang proses dan konsekuensi. Jadi kau harus berbeda, kata Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Siap nggak? Oke, saya mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan. Siap nggak? Seberapa siap kita? Maka mari kita pikirkan kesiapan kita ketika kita melayani Tuhan. Puji Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Mungkin banyak yang datang ke sini dengan bad mood. Ada juga yang gembira, sukacita. Tapi kita percaya pada saat kita masuk beribadah, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita pulang dengan sukacita. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian Tuhan hadir. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Dan kita mau masuk gerbangnya dengan pujian. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan pujian, bermakmur baginya, nyanyikannya
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau semakin dalam menyembah Tuhan, karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, dan Tuhan adalah juru selamat kita. Kita mau sama-sama berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Nanti di akhir pujian, saya mau undang Bapak Guru Biliar untuk doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan yang setia, Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah harapan kami dan jawaban hidup kami Bapa. Yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkaulah segala kami Bapa. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan.
hadapan-Mu saat ini, di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Tak sekalipun Tuhan membiarkan kami berjalan sendiri. Mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup kami. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Apa yang harus kami buat? Apa yang kami harus buat untuk Tuhan? Karena semua hidup yang telah ada dalam hidup kami, semua yang kami miliki adalah daripada Allah. Karena itu kami membawa hidup kami dalam hadirat. Kami mau bersekutu di hadapan Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami membawa hidup kami, puji-pujian kami, biarlah berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga berakhir. Kami memohon kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami, bahkan di tempatnya. Yang kedaulatan Allah mengalir dalam hidup kami. Ketika kami menaikkan puji-pujian syukur kami, Allah bertata dalam pujian kami. Biarkanlah Tuhan mengambil alih setiap apa yang kami lakukan sepanjang waktu beribadah kami. Mohon kuasa-Mu Tuhan mengalir di tempat ini, penuhi kami dengan kuasa daripada Tuhan. Biarlah segala lelah kami, segala apapun yang kami alami di sepanjang hidup kami tanggalkan itu. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu supaya benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan. Berkati jemaat-Mu yang hadir. Biarlah mereka senantiasa memberikan, menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan. Karena mereka tahu semua daripada Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba yang telah Engkau pilih melayani pada saat ini. Kami percaya urapan Tuhan terjadi atas mereka, baik penerima tamu, kolekta, infokus kamera, dan terlebih yang berdiri di altar-Mu, WL singer, pemain musik. Mari Bapa urapi mereka semua, pakai dengan kuasa daripada-Mu Bapa. Biarkanlah apa yang mereka lakukan benar-benar sungguh menyenangkan Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kuasa-kuasa gelap, kuasa jahat, kami percaya baru dengan kuasa Allah mengalir di tempat ini, maka enyalah kuasa itu berkuasa mengalir di tempat ini. Pimpin kami semua. Terlebih kami berdoa menyerahkan hamba pendeta Pak PR Haripan. Ya Bapa, mari biarlah dengan kuasa-Mu dia berangkat dan menyampaikan firman. Biarlah pengetahuan yang telah Engkau berikan baginya akan dicurahkan bagi kami, memberitakan kebenaran-kebenaran firman. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Biarkan kami yang mendengarkan, kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah firman-Mu yang kami dengarkan menjadi benih yang bertumbuh indah dan berbuah dalam hidup kami. Kau pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu melalui perkataannya Bapa. Perkataan bukan perkataannya pribadi, tapi kami yakin perkataan daripada Tuhan mengalir atas kehidupannya, tersampaikan kebenaran Injil-Mu bagi kami. Setiap kami yang mendengar, kami akan mendapatkan kemenangan, dan kami akan pulang dari tempat ini nantinya. Kami akan mendapatkan berkat surgawi daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dan inilah ibadah kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa kami.
Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Minggu ini kebetulan minggu testimoni dan sharing life. Ya, jadi nanti bagi jemaat yang akan sharing live dan mau membagikan hidupnya, membagikan apa yang dia dapat dari Tuhan, saya minta dipersiapkan. Sebelum itu kita akan mau mengangkat pujian Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. persilakan bagi Bapak Ibu yang mau sharing, mau testimoni, dipersilakan. Waktu dipersilakan. Kita kaum ibu. Jadi kaum ibu akan mempersembahkan pujian. Kaum ibu silakan dipersilakan maju ke depan. Jadi kami mau cek ombak. Cek ombak sebenarnya, tapi kami mau mempersembahkan ini benar-benar karena sekalian menyelam minum air ya. Jadi
Nanti sore kami mau bawa pujian untuk kaum ibu. Nah ini juga kami nggak mau ketinggalan. Kami juga mau memberikan pujian di tempat ini. Terima kasih. Tolong kasih. Dalam lagu singruhu Bano draza mati kegu Dei bete ala noso Sana tenang Asalama mati pada Yesus si phai pha ba de la le mo da le mo fosu si mane itana para baga Yesu ada bai pamala wangalu
Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Puji Tuhan. Luar biasa karena biasa di luar ya. Serak jadinya. Oke, ada lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau bersaksi? Cek tuh perjalanannya ke Nias tuh, cek. Boleh. Cek, silakan cek. Nggak ada. Tuhan sudah pelihara tiba di tempat ini dengan selamat ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau bersaksi, kita lanjutkan ibadah kita. Sebentar kita akan doa persembahan, nanti akan dibawakan oleh Ibu Ina Harapan. Ya, sebelum itu kita mau angkat pujian beres KB. Kita percaya bahwa bersama Tuhan segala masalah kita beres semuanya. Amin. Sama Yesus.
surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Engkau telah menolong kami, memberkati kami. Tak pernah berakhir kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Engkau selalu ada di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, anugerahmu, kuasamu yang selalu ada dalam hidup kami. Kami tidak bisa Tuhan membalas segala apapun yang Engkau berikan Tuhan. Selain kami bersyukur di hadapan pada saat ini. Ini kami Bapa, kasihan kami sebagai anak-Mu yang terbaik. Berikan kekuatan, berikan pertolongan dalam hidup kami. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Dan biarlah hadirat-Mu selalu ada menyertai kami Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Kami Tuhan memberikan dengan segenap hati kami. Terimalah Tuhan persembahan kami sebagai persembahan untuk harap di hadapan Bapa. Dan berkati kami Tuhan, berkati semua Tuhan ibadah kami. Dari awal sampai terakhir Engkau mengurapi dan Engkau menolong kami. Begitu juga Tuhan firman-Mu berkati dalam hidup kami, supaya menjadi kuat kami bersama dengan Engkau Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Baik, kita akan memberi pada yang bertugas, saya persilakan. Kita mau angkat pujian berkat anak cucu, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Berkatnya Tuhan terhadap kita luar biasa. Berkati kita sampai anak cucu kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita akan bilang lagi, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Baik, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah memberkati kita dengan berlimpah. Banyak generasi sekarang merasa bahwa sudah kewajiban Tuhan memberkati saya, menyembuhkan saya, memulihkan saya. Banyak yang
akhirnya beralih murtad dari Tuhan karena ya saya murtad karena Tuhan tidak memberkati saya, karena Tuhan tidak menyembuhkan saya, karena Tuhan tidak ada di setiap langkah saya, tidak ada Tuhan itu. Jadi mereka beralih. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, mungkin tidak seperti yang kita inginkan, mari kita tetapkan hati untuk selalu percaya, untuk tetap setia kepada Tuhan, sehingga pada sampai akhir hidup kita, Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidup Tuhan, sampai akhir hidup. Bukan tetap menyembahmu,
Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah sampai di bulan yang ke-8, di minggu yang kedua, dan kita bersyukur bahwa ada kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk bisa beribadah. Ya, jadi mari kita menggunakan setiap kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 9 dan 17. Surat Ibrani pasal 3 ayat 9 dan 17. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudaraku ayat ini, Ibrani pasal 3 ayat 9 dan 17, mengatakan seperti ini. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini tanpa ditanyakan kepada Bapak Ibu, bahwa pasti Bapak Ibu sudah tahu ini tentang apa. Ini sejarahnya tentang apa, ini penulis Ibrani ini sedang bercerita tentang apa, dan kita pasti sudah tahu itu. Ya, kita pasti sudah tahu itu tentang cerita ini mengulang kembali tentang sejarah perjalanan bangsa Israel dan apa yang mereka alami selama 40 tahun lamanya dari mereka berangkat dari Mesir, mereka keluar hingga sampai pada akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Nah, cumannya pada hari ini adalah saya mau fokus kepada kenapa 40. Ya. Kalau kita memperhatikan berbagai ayat, di dalam Alkitab kita, ada begitu banyak Tuhan menuliskan tentang angka 40. Lalu apa maknanya? Ya, apa yang terjadi dengan angka 40? Kenapa harus angka 40 yang selalu muncul? Apakah itu merupakan satu kebetulan atau memang Tuhan sedang iseng? Ya udah 40 lah gitu ya. Bahkan Yesus sendiri itu juga dia puasa selama 40 hari. Kenapa lagi 40? Ya. Bahkan Paulus mengatakan, aku dipukul 40 kurang 1. Berarti berapa? 39. Bahkan Musa di Mesir selama berapa tahun? 40 tahun. Menggembalakan domba Yitro berapa tahun? 40 tahun. Membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan berapa tahun? 40 tahun. Maka ada apa dengan angka 40? Sehingga Tuhan begitu concern dengan angka 40 ini. Kenapa Yesus tidak puasa selama 50 hari? Kenapa enggak 30 hari? Ya. Kalau Yesus puasa 50 hari kan itu angka Pentakosta. Lalu kenapa dia tidak puasa selama 50 hari? Kenapa harus 40 hari? Nah, maka hari ini kita akan melihat kenapa dengan angka 40. Sehingga Alkitab sangat sering
ya sangat sering memunculkan angka ini di dalam Alkitab. Ya. Nah, mari kita melihat konteks di Ibrani dulu. Yang pertama adalah konteksnya pasal 3 Ibrani ini berfokus pada perbandingan antara Yesus dan Musa serta memperingatkan pembaca untuk tidak mengikuti contoh buruk nenek moyang mereka yang tidak percaya di padang gurun. Ya, kita tahu ya bahwa orang Israel itu benar-benar batu lah. Ya, ada yang bersaksi beberapa minggu yang lalu batu katanya. Nah, kalau ada di antara kita yang masih batu, berarti ada benih-benih bangsa Israel yang dulu di masa Musa ada di hidup kita. Ya, batu tuh mereka tuh kita. Ya, batu tuh mereka tuh. Ya, sehingga dari sekian banyak angkatan, maka hanya angkatan Yosua dan Kaleb yang masuk. Bukan berarti 2 orang ya. Ini jangan salah sangka. Karena banyak orang yang mengatakan, oh dari sekian juta bangsa Israel hanya 2 yang masuk tanah Kanaan. Bukan. Angkatan Musa itu semua sudah mati. Angkatan ke bawah Yosua dan Kaleb itulah yang masuk. Cuman tokohnya ada 2, Yosua dan Kaleb. Jadi bukan kuculuk 2 orang, enggak. Tapi angkatan Yosua dan Kaleb lah yang masuk. Yang 2 orang itu. Ya, tetapi tokoh yang dipilih oleh Tuhan itu adalah Yosua dan Kaleb. Lalu Ibrani mengingatkan ini kembali, bagaimana bangsa Israel hidup selama 40 tahun di padang gurun. Ada yang mati. Matinya mengenaskan lagi. Ya, mati dipatok ular, mati karena gempa bumi, mati karena apa lagi? Makan daging coba. Coba kita makan daging babi, belum sampai di tenggorokan sudah mati. Ya. Belum sampai di tenggorokan mati mereka dibuat oleh Tuhan. Karena apa? Kerakusannya. Ya. Jadi kalau masih ada yang ulu-alua di antara kita atau rakus, jangan rakus, jangan marut. Kalau bahasa sekarang itu jangan marut. Ya. Itu ya. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, penulis menekankan bahwa Yesus lebih unggul dari Musa karena dia adalah anak Allah dan pembangun segala sesuatu, sementara Musa hanya setia sebagai hamba di rumah Allah. Ya, jadi banyak orang perdebatan-perdebatan yang terjadi di sosial media, mana lebih duluan? Kan bukan Yesus, Musa. Yesus itu lebih awal. Makanya dikatakan bahwa Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Ya, lalu diplesetin lagi tuh, Omega berapa? Omega 3 apa Omega 9? Udahlah, nggak usah lah diperdebatkan yang kayak gitu-gitu. Emosi sih dengarnya, cuman nggak usah lah. Ya, nggak usah lah kayak gitu-gitu. Jangan kita jadi ikutan bodoh karena memperdebatkan itu. Ya, Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Artinya dari awal itu dia sudah ada. Sebelum Musa, sebelum Abraham, sebelum apapun, dia itu sudah ada. Karena Yesus itu adalah inkarnasi dari firman. Jadi firman itu sudah ada sebelumnya. Bahkan di dalam Kejadian, Tritunggal itu sudah ada. Kita sudah membahas di ibadah 210 malam bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari firman. Jadi firman itu keluar dari Bapa, ya, keluar dari Bapa lalu menjadi manusia. Jadi firman itu berubah menjadi manusia. Ya, nah itu. Jadi itu sudah awal ada. Makanya Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah. Ya. Jadi Alfa dan Omega itu sudah ada sebelum itu. Ya. Lalu banyak orang mengatakan bahwa Musa, Abraham itu agama inilah, agama sebelah, katanya terserahlah. Ya, itu konteksnya. Nah, 40, saya mengulik beberapa angka 40 di dalam Alkitab.
Bahkan ada angka 40 ketika Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau ada 40 yang percaya, bagaimana? Tuhan mengatakan, tidak kuhancurkan. Kalau ada 30, selalu ada kata 40, kok enggak 45? Ya. Jadi angka 40, ya. Saya mengambil satu persatu. Angka 40 yang pertama yang saya temukan ada di Kejadian pasal 7 ayat 12 dan 17, yaitu 40 hari air bah. Ini perintah Tuhan kepada Nuh. Ini 40 hari yang pertama. Kenapa Tuhan nggak mengatakan 30 hari? Kok harus 40? Karena selama 40 hari aku akan menurunkan hujan. Nah, itu ya. Jadi 40 hari. 40 hari yang berikut. Kejadian pasal 25 ayat 20. Umur Ishak memperistri Ribka 40 tahun. Ketika Ishak memperistri Ribka, itu dia umur 40. Kenapa harus ditulis angka 40? Kok yang lain menikah nggak ditulis? Kok ini Ishak benar-benar ditulis 40 tahun? Bahkan anaknya Esau sendiri itu ditulis juga umurnya. Umur Esau memperistri Yudit 40 tahun. Ya. Kejadian 50 ayat 3, waktu merempahi mayat ayah Yusuf itu 40 hari. Yaitu Yakub. Lalu yang berikutnya, Keluaran pasal 16 ayat 35, lamanya orang Israel makan manna 40 tahun. 40 lagi. Tadi waktu merempahi mayat ayah Yusuf itu 40 hari. Lamanya Musa tinggal di atas gunung 40 hari. Keluaran 24 ayat 18. Keluaran 26, 19 dan 21. Itu tentang alas tiang kemah suci 40. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Musa, hendaknya alas dari tiang-tiang terbuat dari perak itu 40. Satu tiang itu ditumpuk 2 peraknya. Jadi ada 20 tiang kemah suci itu, satu tiang itu dibuat alasnya di bawah 40. Ya. 40 lagi. Lalu yang berikutnya 40 yang berikutnya. Bilangan 13 ayat 25. Jangan dulu begitu. Nah, bilangan 13 ayat 25. Lama waktu pengintaian 40 hari. Dan semua angka yang ada di sini selalu ada di 40 hari dan 40 tahun. Akhirnya saya bertanya-tanya, ada apa dengan 40? Ini bukan kode alam ya. Jangan nanti kita pulang-pulang ya, kita bikin nomor lagi. Oh, kode alam nih, 40 nih gitu kan. Taruhlah 1 juta kan, lumayan kan 1 juta kali 50.000 kan gitu. Ya. Yang berikutnya, 40 yang berikutnya. Ya, Yosua 14 ayat 7. Yosua umur 40 tahun saat mengintai. Terakhir tadi 40 hari pengintaian. Lalu di saat pengintaian, Yosua berbicara kepada bangsa Israel bahwa di saat dia mengintai itu, dia berumur 40 tahun. Jumlah pukulan jika seseorang bersalah. Ada adat dari bangsa Israel itu, kalau seseorang membuat kesalahan, maka harus 40 kalilah mereka dipukul. Ya. Lebih dari situ, maka orang yang dipukul itu akan melemah. Makanya Yesus itu dipukul sebanyak 40 kali. Ada tertulis enggak di Alkitab? Enggak ada. Karena Paulus sendiri mengatakan
bahwa 40 kurang 1 aku dipukulin, hanya Tuhankulah yang sempurna. Nah, jadi para teolog mengatakan bahwa Yesus itu dipukulin 40 kali dengan pukulan besi itu, sehingga di pukulan ke-40 itu Yesus itu melemas. Nah, makanya dalam adat istiadat orang Yahudi itu, orang yang membuat kesalahan itu kalau dihukum, maka dia harus dipukul sebanyak 40 kali. Tidak boleh lebih, tapi harus 40. Ya, itu. Jadi kalau lebih dari 40, maka orang ini pasti hanya 2 kemungkinan, lemas atau mati. Dan itulah yang terjadi kepada Yesus, karena hukum Yahudi lah yang terjadi kepada Yesus. Makanya ketika Maria hamil di luar pernikahan, ya, katakanlah seperti itu, maka dia lari ke Mesir. Iya ya, ke Mesir ya. Dia lari kan? Mereka lari karena kalau dia buat kesalahan pasti dihukum. Kalau nggak dilempar batu ya dipukul. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka dia harus dipindahkan oleh Tuhan. Ulangan 8 ayat 4. Ya, kondisi orang Israel selama 40 tahun. Ada di dalam Ulangan pasal 8 ayat 4 itu, baju dan kasut mereka selama 40 tahun tidak akan rusak. Coba cek saja di Ulangan 8 ayat 4. Bayangin, sendal mereka, kalau mereka pakai sendal, kalau mereka pakai sepatu, kalau mereka pakai baju, 40 tahun tidak usang. Wah, keren ya. Coba kalau ada baju sekarang seperti itu. Wah, nggak beli baju kita selama 40 tahun. Tapi Yesus memelihara kehidupan mereka selama 40 tahun. Bahkan kasut mereka dan apa yang mereka pakai itu tidak usang. 40 tahun. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang Musa. Ya, sorry. Ya, 40 tahun Musa di Mesir menjadi anak raja. 40 tahun Musa menggembalakan domba Yitro menjadi menantu. Dan 40 tahun Musa menuntun orang Israel ke Kanaan. Meskipun pada akhirnya Musa tidak pernah masuk. Ya, Musa tidak pernah masuk. Ya. Dan yang berikutnya, 40 tahun yang berikutnya, Yesus berpuasa selama 40 hari. Ya, 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid secara berulang. Dan di dalam Kisah Para Rasul, 40 orang yang ingin membunuh Paulus. Dan di dalam 2 Korintus, 40 kurang 1 pukulan hukuman bagi Paulus. So, artinya apa? Kita kembali ke belakang. Ya, kita kembali ke belakang ya. Mari kita lihat kembali. Empat puluh yang tadi, mari kita coba lihat kembali. Artinya apa sih? Kenapa seperti demikian? Ketika saya renungkan dan saya pikirkan apa sebenarnya 40 ini. Ya, mari kita coba perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian. 40 hari air bah perintah Tuhan kepada Nuh. Ini aneh kan? Bapak Ibu tahu 40 hari ini adalah tentang penghukuman. 40 hari Allah menghukum. Ya. Allah sedang mempersiapkan, Nuh bikin bahtera, 40 hari lagi aku akan menurunkan hujan dan membuat banjir air bah, dan sehingga semua manusia akan hanyut dan mati. Ini tentang penghukuman. Yang kedua, umur Ishak memperisti Ribka 40 tahun. Bahagia kan? Ada penghukuman, ada kebahagiaan. Yang di atas, umur Esau memperistri Yudit 40 tahun. Bahagia enggak itu? Tapi di baliknya ada kesedihan seorang Ishak. Karena Ishak pernah mengatakan kepada Esau, jangan pernah engkau mengambil istri di luar dari keluargamu. Bahagia sih, tapi ada kesedihan di baliknya karena Ishak tidak pernah bahagia ketika Esau mengambil Yudit sebagai istrinya. Yang berikutnya, waktu merempahi Maya Yusuf, kebahagiaan apa kesedihan? Mereka sedang meratap selama 40 tahun.
Keluaran 16, lamanya orang Israel makan mana 40 tahun. Kebahagiaan apa kesedihan? Pemeliharaan Tuhan, dan itu adalah kebahagiaan. Lamanya Musa tinggal di atas gunung 40 hari. Kebahagiaan? Ini penderitaan. Karena dia tidak makan dan minum di sana selama 40 hari. Tetapi dia menunggu perintah Tuhan untuk menerima 2 loh batu. Dan pada akhirnya ketika Musa kembali dan turun ke kaki gunung, apa yang terjadi di kaki gunung? Orang Israel membuat patung lembu emas menjadi Tuhan mereka, karena mereka menyangka bahwa Musa sudah mati. Tidak usah menunggu dia 40 hari nggak turun-turun. Kesedihan? Penderitaan dan kesedihan terjadi di sini. Musa menderita, menunggu perintah Tuhan, menulis loh batu, tetapi ketika dia kembali, dia mengalami kesedihan betul di sana. Keluaran 26, alas tiang kemah suci 40 ya, perak. Ini adalah bangunan rumah Tuhan. Kebahagiaan? Pasti kebahagiaan. Ini tentang kebahagiaan. 40 di sini adalah tentang kebahagiaan. Yang berikutnya, Yosua umur 40 tahun saat mengintai. Kesedihan apa kebahagiaan? Itu angka yang menunjukkan bahwa Yosua itu bercerita, saya sih mengintai di umur 40 tahun, tetapi ketika saya kembali, saya mengalami kesedihan karena ada 8 orang yang menyerang kami. Mereka diserang. Yosua dan Kaleb mengatakan, enggak, kita pasti akan menang. Tetapi yang 8 orang, apa yang dikatakan? Tidak bisa, mereka raksasa-raksasa, kita seperti belalang di mata mereka, mereka akan memakan kita. Maka sebenarnya ketika Yosua berbicara tentang ini, dia sedang berbicara, saya sedang sedih, dan saya mau menceritakan kepada kalian, jangan kalian mengalami hal yang seperti saya alami. Ulangan 25 ayat 3, jumlah pukulan jika seseorang bersalah 40 kali. Udah pasti ya, nggak perlu lagi ditanya ini. Ulangan 8 ayat 4, kondisi orang Israel selama 40 tahun. Tuhan memelihara bangsa Israel selama 40 tahun. Ini tentang pemeliharaan Tuhan. 40 tahun Musa di Mesir, itu tentang bagaimana Musa terpelihara selama 40 tahun. Karena pada masa Musa lahir, karena ada perintah dari Raja Mesir, supaya anak laki-laki semuanya dibantai, dibunuh. Maka ibu Musa menghanyutkan Musa itu, dan yang mendapatkan Musa itu adalah anak perempuannya Firaun. Sehingga selama 40 tahun dia menjadi anak raja di tanah Mesir dan menjadi warga negara Mesir. 40 tahun Musa menggembalakan domba. Menderita? Pasti menderita, karena selama 40 tahun dia di padang gurun dengan panas terik matahari. 40 tahun Musa menuntun orang Israel ke Kanaan. Sedih? Disinilah kehidupan Musa diuji. Disinilah kehidupan Musa diuji. Bagaimana ia dimaki-maki, bagaimana ia dimarah-marahi, bagaimana ia direndahkan. Bahkan saudara perempuannya sendiri juga mengkhianati dia. Siapa saudara perempuannya? Miriam. Tapi bagaimanapun setelah itu Miriam diangkat menjadi nabiah. Laki-laki kan nabi, kalau perempuan nabiah. Nah, 40 tahun Musa menuntun orang Israel ke tanah Kanaan, dan ini penderitaan. 40 hari Yesus puasa, kebahagiaan apa penderitaan? Udah pastilah. 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya secara berulang, kebahagiaan apa? Kesedihan di situ? Kesedihan. Kenapa? Berapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, murid-murid tak pernah kenal dia. Contoh, ketika ada 2 murid yang menuju ke Emmaus, padahal Yesus ada di samping mereka. Mereka sedang bercerita tentang Yesus yang dipukul dan segala macam. Padahal di samping mereka ada Yesus.
Tapi dua murid ini tak pernah kenal Yesus. Sedih nggak dikenal? Padahal baru 3 hari. Dia baru 3 hari. Tapi nggak dikenal. Sedih banget. Ya, tiba-tiba Devan mengatakan, "Ibu siapa ya?" Wih, sedih banget nggak tuh? Ya, "Anda siapa ya? Om ini siapa ya?" Tiba-tiba dia ngomong sama bapaknya, "Om siapa ya?" Nah, tuh. Ini sedang berjalan 11 mil ke Emmaus. Yesus di samping mereka dan 2 orang ini sedang berbicara tentang dia. Bahkan Yesus ikut bicara, nggak kenal. Sedih Bapak Ibu. Maka di sini berbicara tentang kesedihan Yesus karena murid-muridnya tidak kenal dia. 40 orang yang ingin membunuh Paulus, ini ngeri ini. Paulus di demo. Dan 40 orang ini sedang berencana mau membunuh Paulus. Karena apa? Karena memberitakan firman Tuhan. 40 kurang 1 pukulan hukuman Paulus. Dan sudah pasti itu adalah kesengsaraan dan penderitaan. Adakah kebahagiaan di angka 40? Pertanyaannya simpel. Di balik sisi kehidupan manusia, ada naik dan ada turun. Kita ada di mana? Manusia itu selalu berpikir bahwa naik terus. Tetapi kita belum siap untuk turun. Semua di angka 40 yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, itu bukan hanya tentang sengsara, penderitaan, kebahagiaan. Dan ini bukan tentang bicara jumlah, berbicara tentang waktu, tetapi ini berbicara bahwa setiap angka 40 itu ada proses yang terjadi di dalamnya. Ya, 40 hari itu tentang Tuhan menjawab dengan cepat, tapi 40 tahun Tuhan menjawab dengan lama. Bukan hari ini, bukan besok, bukan tahun depan, bukan 20 tahun lagi, tapi Tuhan menjawab 40 tahun. Kita maunya yang cepat, 40 hari. Bahkan orang Kristen hari ini selalu maunya yang cepat. Minta hari ini, besok dapat. Padahal segala sesuatu yang terjadi adalah grafik kehidupan manusia itu ada naik dan ada turun. Tapi itu proses. Orang kalau trading saja, siapa yang main trading di sini? Gak ada. Orang kalau trading saja, itu ada up down-nya. Ada naik dan ada turun. Dan kehidupan manusia sama halnya dengan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, angka 40 ini bukan berbicara tentang jumlah, bukan berbicara tentang waktu, bukan berbicara tentang berapa, tetapi ini berbicara tentang bagaimana kita menjalani prosesnya. Karena proses itu yang penting. Ketika bangsa Israel tidak tahan proses dari Mesir ke tanah Kanaan, apa yang terjadi kepada mereka? Semua angkatan Musa mati. Ketika mereka tidak mampu menjalani proses kehidupan yang sudah Tuhan tetapkan, akhirnya perjalanan mereka diperpanjang. Apa yang Tuhan katakan? Maka karena hati kalian degil, hati kalian bersungut-sungut, maka jumlah 40 hari kalian mengintai akan dihitung 1 tahun. Maka perjalanan kalian akan sampai ke tanah Kanaan 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian bahwa mereka harus mengalami proses itu. Perjalanan di padang gurun, mereka berperang, mereka menghadapi musuh-musuh. Dan itu proses yang harus mereka alami. Mereka minta apa? Musa, kami mau minta daging. Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab sekejap, 1 hari. Tuhan langsung turunkan burung merpati, daging semua diberikan. Tapi proses 40 tahun itu terus berjalan. Musa, kami sudah bosan makan mana, kasih kami daging. Dikasih sama Tuhan. Tapi proses kehidupan kita itu harus dijalani. Sehingga saya merenungkan angka 40 ini bukan satu kebetulan.
Tuhan mencantumkan angka 40 itu, tetapi ini berbicara tentang proses pencapaian manusia. Proses bagaimana kita hidup, proses bagaimana Tuhan menjawab dengan cepat, dan proses bagaimana Tuhan menjawab begitu lama. Karena ada 3 ketika Tuhan menjawab doa. 1. Udah lupa? 1, ya. 2, tidak. 3, tunggu. Jadi kalau doamu tidak dijawab, itulah jawaban Tuhan. Kalau doamu dijawab lama, berarti itu jawaban Tuhan. Tunggu. Kalau Tuhan langsung menjawab, berarti ya. Jadi ada 3 konsep jawaban Tuhan. Ya, tidak, tunggu. Nah, manusia selalu maunya ya. Tuhan, ya, kami mau pengen rumah. Baru dijawab 20 tahun kemudian. Tapi proses selama 20 tahun itu bersungut-sungut, kok Tuhan begini, kok Tuhan begini. Akhirnya orang mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan nggak kerja, Tuhan nggak peduli, Tuhan. Padahal sebenarnya itulah jawaban Tuhan. Bagaimana proses demi proses yang harus kita alami. Masalahnya manusia yang nggak mau proses. Jadi 40 ini bukan masalah hari, bukan masalah tahun, bukan masalah jumlah, tetapi ini berbicara tentang proses dan konsekuensi. Ya. Ishak menikah di umur 40 tahun dengan Ribka. Tapi prosesnya bagaimana? Ketika dia sampai kepada kebahagiaan, dia menikahi Ribka, ya, perempuan dambaan hatinya, perempuan yang dikejar. Tapi prosesnya bagaimana? Dia harus kena prank, ditipu. Akhirnya pertama dia menikah dengan Rahel, itu Yakub, ya. Dia menikah dengan Lea. Iya kan? Nah, dia ditipu. Ya. Akhirnya dia ditipu. Bagaimana proses itu terjadi? Bukan Ishak tapi Yakub. Ya. Bagaimana proses itu terjadi? Nah, masalahnya manusia tidak mau itu. Dia kerja 7 tahun, yang dia dapat apa? Lea. Dia kerja 7 tahun lagi, yang dia dapat apa? Rahel. Jadi prosesnya 14 tahun baru dia mencapai kebahagiaan. Yusuf, berapa tahun dia harus mengalami proses? 13 tahun. Baru dia sampai kepada puncak kepemimpinan. Manusia ini malah nggak butuh proses. Manusia zaman sekarang itu nggak butuh proses. Dia butuhnya apa? Pengen cepat, instan. Mie instan saja itu harus dimasak dulu, dibuka dari tempatnya, dimasak dulu, tunggu selama 1-2 menit, baru bisa dinikmati. Tetapi kita ini melebihi dari mie instan. Doa hari ini 2 jam kemudian harus dijawab. Ya mau jadi apa kita? 40 itu berbicara tentang proses dan konsekuensi. Ya. Yesus memerintahkan Nuh bikin bahtera. Ada proses 40 hari. Dia bikin bahtera selama 40 hari. Konsekuensinya apa? Manusia harus mati. Ya. Manusia harus mati. Maka manusia yang tinggal hanya 8 orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bukan satu kebetulan kalau angka-angka ini dimunculkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Supaya apa? Agar kita tahu bahwa
proses itu, dan di dalam proses itu ada konsekuensi yang harus kita dapatkan. Dan itu naik turun, ada kebahagiaan, ada penderitaan, kebahagiaan lagi, penderitaan, proses lagi, konsekuensi, proses dan konsekuensi. Nah, maka sisi kehidupan manusia itu ada dua, di proses dan konsekuensi. Kalau mau mencapai kebahagiaan, jalani prosesnya. Tapi kalau kamu tidak mau mencapai kebahagiaan, maka alami konsekuensinya. Itu ngeri. Masalahnya kita nggak mau berproses, kita juga nggak mau konsekuensi. Kita maunya instan. 40 hari saja kita nggak mau nunggu. Kita nggak mau nunggu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita tidak mau melihat proses, kalau kita tidak mau menjalani proses, bagaimana kita tahu Tuhan bekerja dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu Tuhan itu bekerja dalam hidup kita kalau kita tidak mau terproses? Akhirnya ujung-ujungnya kita pinjol. Ya. Maka jalani prosesnya. Yesus saja menjalani prosesnya 40 hari. Tapi 40 hari itu konsekuensinya apa? Dia harus lapar di tanah kering, dicobai iblis. Ya. Wah, tadi Pak Pendeta mengatakan saya alami proses. Meskipun engkau alami proses, konsekuensinya ada. Ya. Konsekuensinya apa? Yesus mengalami proses 40 hari. Ditambah 3,5 tahun di bumi. Dia mengalami proses. Pertama dia mengalami proses mulai dari dalam perut. Ya. Itu proses yang terjadi. Ya. Dari ibunya sampai berpindah-pindah berapa kali. Ke Mesir baru ke Bethlehem. Ya. Ketika dia lahir juga terjadi lagi. Ya, sudah lahir nih. Terjadilah apa namanya? Perintah dari Herodes. Bayi 2 tahun harus dibunuh. Dan itu semua proses yang dialami oleh Yesus sendiri. Udah besar. Ya. Udah besar, Roh membawa dia ke padang gurun. Untuk apa? Untuk diproses. Dia dicobai iblis untuk diproses. Sudah pelayanan nih. Harusnya udah puasa 40 hari, harusnya udah siap dong. Ini enggak. Dia harus mengalami penolakan demi penolakan dalam kehidupan Yesus. Dia ditolak. Dan itu proses. Paulus, apa yang terjadi kepada Paulus ketika dia akhirnya lari dari Roma, ya, ketika dia menuju tempat apa namanya Damaskus, ya, lalu akhirnya dia buta, lalu akhirnya dia sembuh. Apakah hidupnya enak? Enggak, hartanya dia kehilangan hartanya. Dia hampir disidang. Tetapi dia mengatakan, aku orang Roma. Masa orang Roma dihukum oleh orang Roma? Akhirnya dia bebas. Dan apa yang terjadi tadi? 40 orang merencanakan membunuh dia. Hanya untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Semua itu proses dan konsekuensinya. Dia bahagia mengikut Yesus. Sehingga dia memunculkan satu pernyataan. Ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bahagia, tapi konsekuensinya, ya, sampai dia mengatakan dia karam kapal, dia dipatok ular, dia menjadi buronan. Semuanya dia alami. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mengikut Yesus Kristus itu bukanlah kebahagiaan, tapi penderitaan. Kalau ada orang mengatakan mengikut Yesus adalah merupakan satu kebahagiaan, Anda salah. Ketika kita menyatakan bahwa mengikut Yesus saya mendapat kebahagiaan, tidak, Anda mendapat penderitaan.
bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang terakhir kita itu adalah surga. Maka selama kita hidup dengan Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia ini, yang harus kita lalui adalah derita demi derita. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kesusahan hari ini untuk hari ini dan kesusahan besok untuk besok. Artinya apa? Hari demi hari kehidupan pengikut Kristus itu adalah susah, Pak. Susah. Jadi kalau ada orang yang masih mengatakan, kok hidup gini-gini aja ya, kok susah terus gitu. Iya, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kebahagiaan. Ya, di mana Yesus menjanjikan kebahagiaan? Tunjukkan. Oh ada Pak, di dalam ini, di dalam Matius pasal berapa? Pasal 5, lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu adalah bless, bukan joy. Artinya diberkatilah. Bukan bahagialah, enggak. Ya, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berbahagia. Ya. Jadi kehidupan kita mengikut Yesus itu adalah kesusahan. Karena Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu, Saudaraku sekalian masih mengharapkan mengikut Yesus Anda mendapatkan kebahagiaan, pikir ulang. Karena yang bahagia itu adalah agama tetangga. Kita mati pun kita mendapatkan 75 bidadari. Dan itu 72 udah di korting sekarang. Udah di diskon rupanya. Ternyata yang 3 udah meninggal. Ya. Dan itu terus perawan katanya. Ya. Tapi kalau kita untuk masuk surga harus menderita. Ya. Pukul pipi kiri, kasih. Siapa yang mau? Ayo, sini. Ada nggak yang mau? Nggak ada yang mau. Sini Pak Maharapan. Kiri kan, pipi kiri sini. Ya. Pak Maharapan sparring pun jadilah. Kayak gitu. Gak ada yang mau. Tapi Yesus mengatakan, kalau pipi kananmu ditampar, kasih. Susah kan? Susah. Kalau kamu punya 2, kasih. Iya. Yesus mengatakan itu. Kalau kamu punya 2 jubah, berikan yang satunya kepada yang membutuhkan. Mau ngasih? Ya, susah. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kesusahanmu hari ini untuk hari ini, besok untuk besok. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus Kristus, maka yang kita dapatkan adalah bonusnya apa? Kesusahan. Kesusahan. Itu bonusnya. Bonus mengikut Yesus itu adalah bukan kekayaan, bukan kelimpahan, bukan kesusahan. Tapi kan Pak, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, kata Joy tadi malam. Semuanya itu kan Pak, kekayaan, harta berlimpah. Tolonglah, jangan kutip-kutip ayat sembarangan. Ya, tolong. Ya. Tolong bacalah dari atas. Karena kalau semuanya itu, orang yang tidak mengenal Allah pun juga mencari. Jadi apa bedamu dengan orang yang tidak mengenal Allah? Coba. Jadi kau harus berbeda, kata Tuhan. Ya, kita sampai di ujung pembicaraan. Jadi, masalah terbesar adalah bukan seberapa banyak dan seberapa waktu. Tetapi, katakan sama-sama, 1, 2, 3, seberapa siang. Bukan seberapa banyak, bukan seberapa waktu, bukan 40 hari, bukan 40 tahun, bukan sekumpulan 40,
tetapi seberapa siap. Ya. Saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Siap nggak? Ya. Siap nggak melayani Tuhan benar-benar? Oke, saya mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan. Siap nggak? Karena pada prinsipnya manusia itu selalu tidak konsisten. Ada orang jualan baru 1 hari, besok nggak jualan karena nggak laku. Coba. Dia belum siap. Waktunya sudah tepat. Tapi kesiapannya belum matang. Sehingga ketika bikin 20, hanya laku 11, sakit hati, kecewa. Karena sisa 9. 9 apa 6? 9 apa 6? Gua tanya, mana tahu temen lo. Ya. Jadi bukan seberapa banyak, bukan seberapa waktu, tapi seberapa siap. Mulai besok saya berjanji rajin ke gereja. Siap nggak? Siap nggak tanggung resiko? Kalau rajin ke gereja. Tuhan berikan kami anak. Siap nggak? Siap nggak biaya hidupnya? Jadi kalau Tuhan masih belum kasih anak, artinya Tuhan sedang melihat kau belum siap. Jadi nggak usah sedih. Persiapkan dulu. Kalau sudah siap, Tuhan pasti kasih. Nggak mungkin Tuhan nggak ngasih. Ya. Pak Gembala, mulai besok saya mau melayani Tuhan. Siap nggak? Karena ini bukan melayani itu harus konsisten. Bukan minggu ini melayani, minggu depan enggak. Karena kalau kita sudah siap, maka waktu pun kita harus atur dengan sebaik mungkin. Ya. Kalau kita sudah benar-benar melayani dan sungguh-sungguh mau melayani, maka bukan waktu yang mengatur kita, tapi kitalah yang mengatur waktu. Maka ketika engkau mengambil satu keputusan, ingat keputusan terakhir. Siap nggak? Gitu loh. Kadang-kadang itu kita itu impulsif ya, mengambil keputusan tanpa berpikir. Ya. Kadang-kadang kita itu impulsif, mengambil keputusan tanpa berpikir. Harusnya itu kita mengambil keputusan dengan pikiran kita juga. Logikanya harus jalan. Kalau saya pelayanan, jarak saya sampai ke sana berapa jam? Berarti saya harus berangkat dari jam ini ke jam ini supaya sampai di sana tidak terlambat. Maka konsekuensinya itu, ketika kita mengambil keputusan itu, ya, ketika berdua dengan Pak Gembala mengambil keputusan bahwa untuk, ya, Pak Gembala mengajak saya untuk membuka pelayanan, ya. Waktu itu saya belum mengambil keputusan matang. Karena kenapa? Takutnya saya berantem sama abang saya. Ya, karena saya orangnya kan suka ngelawan. Nah, saya nggak mau abang saya sakit hati, akhirnya baru 2 hari buka pelayanan tutup. Nah, gitu. Tapi ketika berbicara dengan istri, dan istri saya mengatakan, ayolah, jalan kita. Ya. Akhirnya jalan. Dan puji Tuhan sampai hari ini, 4 tahun kita sudah berjalan. Karena kenapa? Ini bukan masalah waktu. Ini bukan seberapa banyak jumlah. Tetapi ini sudah siap nggak? Siap apa? Siap tidak ada jemaat. Siap jemaat nggak datang. Siap ini gereja terus berjalan meskipun nggak ada yang datang. Itu. Ya. Siap untuk sakit hati. Siap untuk digosipin. Siap untuk dicibirin. Siap untuk digosipin. Siap untuk diceritakan sama orang lain. Siap untuk dikudeta.
Semua harus siap. Tapi seluruh keputusan itu harus kita ambil. Ambil keputusan melayani, rokok harus hilang. Gak ada lagi rokok. Ya. Kalau masih merokok, pikirkan kesiapannya. Jadi kita harus siap. Bukan hanya mengatakan, aku mau melayani Tuhan karena aku sudah sekolah teologi, jadi aku harus. Enggak. Ukurannya bukan sekolah teologi. Tapi you are ready or not. Intinya itu. Kalau kita belum ready, jangan coba-coba. Karena kenapa? Ketika kita melayani, bukannya Tuhan berkati, tapi Tuhan kurangi berkatnya. Karena kenapa? Kita hanya seperti orang munafik yang berdiri di hadapan Tuhan, tapi tidak menjalani kebenaran firman Tuhan. Makanya kesiapan itu harus perlu. Ketika Tuhan memilih Musa, Tuhan sudah tahu bahwa Musa sudah siap. Sampai ada perdebatan antara Tuhan dengan Musa. Ketika Tuhan memilih Abraham, artinya Tuhan tahu bahwa dia siap. Jadi Bapak Ibu, masalah terbesar adalah bukan seberapa banyak, bukan seberapa waktu, tapi seberapa siap. Ya, seberapa siap. Makanya ketika saya paling anti dengan orang yang selalu mengatakan tidak bisa. Saya anti tuh. Anti banget malah. Makanya dulu ada saudara kita yang sekarang sudah pindah ke Tangerang, selalu ngomong tuh, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Kenapa tidak diganti narasinya? Saya coba. Ya. Karena dengan mencoba, berujung kepada kesiapan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita yang melayani di altar ini, para pemain musik, singers, worship leader, pengkhotbah, siapkah kita menanggung konsekuensinya kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan? Seberapa siap kita? Maka mari kita pikirkan kesiapan kita ketika kita melayani Tuhan. Puji Tuhan. Satu lagu yang mengatakan, dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahan.
Yesus.
wanna glorify your name, wanna glorify your name. We magnify, oh Jesus, we lift you high and glorify, name above all names. Oh, name above all names. Oh, one more time. Oh, name above all names.